Saya tidak tahu sejauh mana teman-teman yang berminat filsafat sudah menjelajahi dunia filsafat. Tapi René Descartes adalah salah satu tokoh yang tidak boleh dilewatkan oleh para peminat filsafat. Beliau ini digelari bapaknya filsafat modern. Tidak usah tanya ibunya siapa. Pokoknya dia bapaknya ya. Itu sama kayak kalian tanya ada hari ibu mana hari bapak, ada ibu kota mana bapak kota, kan gitu. Kalau ini bapaknya filsafat modern karena nanti Descartes ini memperkenalkan sistem baru dalam filsafat, meruntuhkan gaya Aristotelian lama. Dia punya tawaran baru yang nanti menginisiasi lahirnya filsafat modern. Jadi jasanya Descartes itu mengkritisi Aristotelianisme yang coraknya realis, kemudian mencoba berfilsafat, mencari kepastian dengan memasukkan logika-logika matematika dalam filsafat. Jadi jasa besarnya itu ya, meskipun nanti banyak gagasan-gagasannya yang lain, tapi secara umum itu yang membuat dia disebut bapaknya filsafat modern. Kelahiran Perancis tahun 1596. Nanti meninggalnya 1650. Jadi beliau meninggal muda, masih umur 54 tahun. Tapi karyanya luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Nanti banyak sekali filosof-filosof barat setelah beliau itu melanjutkan dan terpengaruh gagasan-gagasannya. Cuma Descartes ini pinter sejak kecil tapi ringkih. Apa ringkih itu? Mudah sakit. Tapi pinter. Makanya nanti waktu dia sekolah itu dia punya hak khusus untuk bangun siang. Ya, jadi dia satu-satunya murid yang boleh bangun kesiangan dan masuk kelas siang-siang meskipun temannya harus pagi-pagi. Itu mungkin karena guru-gurunya ngerti potensinya seorang Descartes tadi. Tidak sekolah pun dia sudah pinter, mungkin gitu. Jadi boleh bangun siang. Strategi ini boleh kamu coba nanti di kampus ya. Ya, Pak, saya kan pinter Pak, boleh telat dong gitu. Tapi Descartes bisa dapat hak itu. Bapaknya pinginnya dia jadi lawyer, tapi Descartes sendiri malah minatnya jadi tentara. Dan dia termasuk, ya dia daftar tentara dan ya jadi anggota TNI, kok TNI ya, nek Perancis apa TNP. Ya, Tentara Nasional Perancis. Dan dia dikenal ahli strategi perang juga, cerdas. Cuma nanti ada momen-momen dalam hidupnya yang membuat dia tertarik dengan dunia pemikiran, dunia filsafat, dan meninggalkan dunia ketentaraan. Ya sebelum masuk tentara dia memang sudah pinter. Di antara keahliannya ya dia ahli di bidang matematika dan fisika. Tapi kemudian sekitar tahun 1619 dia mengalami pencerahan. Mungkin kayak Buddha gitu ya, ada momen pencerahannya. Satu ketika dia mimpi 3 kali mimpi. Yang mimpi ini nanti melecut semangatnya untuk masuk ke dunia filsafat, mencari kebenaran. Dan nanti mimpi ini jadi bahan banyak untuk renungan kefilsafatannya.
Dan selanjutnya mirip Ghazali. Setelah mimpi ini 16-19, nanti 16-20 dia mulai mengejar kebenarannya, menjelajah ke banyak negara. Sekitar 3, 4, 5 tahun. Ya kemana-mana, ke Belanda, kemana. Pokoknya dia kayak Ghazali waktu mengalami goncangan skeptis, sama kayak Descartes. Jadi dia menghilangkan diri dari dunia yang dia kenal untuk mengejar kebenaran. Yang paling terkenal nanti kan ketika dia uzlah ke Belanda. Ya mungkin orang barat tidak kenal uzlah, tapi yang dia lakukan ini uzlah. Dia nanti nulis beberapa karya besarnya, ditulis waktu dia uzlah ini. Yang paling dikenal ya waktu dia ke Belanda. Dari situ nanti dia punya banyak karya besar, sampai belakangan dia populer dengan karya-karyanya, diundang kemana-mana, termasuk nanti ada Ratu Swedia, Queen, saya lupa kalau tidak salah namanya Queen Katarina, yang ingin diprivat oleh Descartes. Dan cuma ratu ini tidak cocok sebenarnya. Lama-lama dia merasa tidak cocok sama Descartes. Descartes juga susah payah harus memprivat ratu ini karena jam privatnya seminggu 3 kali jam 5 pagi. Ya, dia padahal sejak kecil terbiasa bangun siang. Terus kuliahnya di kastilnya ratu ini, cuma kalau dalam narasinya Descartes, kastilnya itu kayak neraka karena sangat dingin. Ini yang membuat Descartes sakit nanti. Dia kena radang paru-paru, sehingga tidak lama kemudian meninggal. Kabarnya memprivat ratu itu hanya cuma 5 kali. Setelah itu kena serangan radang paru-paru itu terus meninggal. Jadi itu ceritanya seorang René Descartes.